Jen I sante sakti ke I tajia binan. Jen I sante sakti ke I tajia binan. Ada yang mengerti? Insya Allah tidak ada yang mengerti karena ini bahasa Cina. Mau tahu artinya atau tidak? Saya artikan ke bahasa aslinya. Ini bahasa aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asem Bagus Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Azail Ibrahimi beserta segenap keluarga besar pengasuh, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, diberikan pertolongan, dan senantiasa istiqomah menyebarkan dan mengajarkan ilmunya kepada kita semua agar kita bisa mendapatkan barokah ilmu dari beliau. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga kepada yang saya muliakan, segenap ustadz, ustadzah, pengasuh, dewan guru, dan juga kepada seluruh santri yang berbahagia pada malam hari ini. Mudah-mudahan wujud ekspresi cinta kita kepada Nabi Muhammad, kita akan menjadi orang yang dipandang oleh Rasulullah dan dikumpulkan bersama Rasulullah di surga nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pepatah mengatakan tak kenal maka. Kok sayangnya suaranya agak pelan-pelan? Apakah karena menjelang semakin malam akhirnya santri di sini agak kekurangan kasih sayang? Karena kelamaan tidak dijenguk oleh orang tua. Perkenalkan, saya asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cina, bukan Cina gado-gado. Sampean tahu ke Cina gado-gado? Cina gado-gado itu contohnya bapaknya Cina, ibunya Madura. Bapaknya Jawa, ibunya Cina. Nah, kalau saya pribadi, bapak saya Cina, ibu saya Cina, jadi saya 100% ditanggung halal Cina orisinil. Karena Cina orisinil, maka pada malam hari ini ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara saya dengan semua santri yang hadir malam hari ini. Ada yang tahu enggak apa bedanya? Bedanya cuma satu, urusan mata, urusan repat. Mata saya sipit, cilik, pedi, keni. Tapi merepatnya hadirin yang hadir pada malam hari ini, Masya Allah, bulet-bulet, lebar-lebar, ganteng-ganteng. Memang orang itu paling seneng dibilang ganteng walaupun kadang-kadang tidak sesuai kenyataan. Saya oleh almarhum ayah saya diberi nama Wi Chin Hai. Bagus atau jelek? Bagus, diselamatin nama ini. Tapi lebih bagus lagi setelah almarhum papa saya masuk Islam,
Papa saya asalnya agamanya Katolik, mama saya asalnya agamanya Katolik. Masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Setelah almarhum ayah saya masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam Al-Quran. Termasuk di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi kalau kita menjadi seorang muslim, itu tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh nanggung-nanggung, harus sungguh-sungguh, harus all out kalau istilah kerennya sekarang. Nah, almarhum ayah saya ini karena ingin berusaha menjalankan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran, maka beliau berusaha untuk menerapkan sunnah Nabi, mulai dari tindak tanduknya, cara bertutur katanya, cara bertingkah lakunya, bahkan dalam urusan memberikan nama kepada anak-anaknya. Saya oleh almarhum ayah saya diberi nama Muhammad Nasrullah. Bagus atau jelek? Bagus, cocok, tepat, adu ke namanya orang Islam. Karena zaman sekarang ini banyak orang kalau punya anak itu merasa tidak pede kalau dikasih nama Islam. Lahir bulan Januari dikasih nama Januarto, lahir bulan Februari dikasih nama Febrianto, tepat lahir bulan Maret posang mau dikasih nama siapa, akhirnya dikasih nama Marto. Nah, ini ada di satu desa. Nah, kebetulan penduduknya tepat Madura Toto. Oni ngempian ke Madura Toto. Orang Madura yang tidak bisa ngomong bahasa, punya anak laki. Nah, ini namanya dikasih nama Ben Seroben. Anak laki dikasih nama Cong Eni. Siapa namanya? Cong Eni. Nah, ini orang tidak mikir. Kenapa? Kalau misalkan si Cong Eni ini mendapatkan rahmat dari Allah, begitu dewasanya menjadi kiai, terus diundang ke Sukoharjo, Mas MC terus mengucapkan menyambut kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Cong Eni, dipersilakan memberi tausiah. Nah, ini kan tidak cocok. Jadi waspada, hati-hati di dalam memberikan nama kepada anak. Saya diberi nama Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah, syarat melaratnya saya karena selalu diberi nama pertolongan Allah, minimal nyareo tangan gampang. Ini biasanya kalau ketawa punya utang, tambah keras ketawanya tambah banyak utangnya. Tapi yang hadir pada malam hari ini, santri-santri ini Masya Allah, walaupun ujian hidup banyak menerpa, tetapi wajahnya tetap tersenyum, wajahnya tetap sumringah, wajahnya tetap berbahagia. Kenapa kok tetap berbahagia? Karena ada barokah berkumpul dengan guru-guru yang kita cintai, sehingga harapan barokah dari guru-guru kita menjadi golongan yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini saya hanya ingin menyampaikan 3 poin saja. Kalau tadi MC mengatakan mau idho hasanah oleh Kiai Haji Muhammad Nasrullah, ini yang namanya buluna kolek juga kabi. Kenapa? Karena makomnya belum nyampe makom kiai. Tapi kalau dibilang mak kae, saya mau. Kalau kiai tidak mau. Tahu sampean mak kae itu apa? Mak kae itu artinya mak semak ke kiai. Kenapa kok bisa disebut mak kae? Karena mulai dari kecil almarhum ayah saya ini senantiasa mengajak saya silaturahim ke para ulama. Dan setiap silaturahim ke para ulama, beberapa kenangan ini selalu membekas di dalam kepala saya. Barokah orang tua saya ngajak long-polong kumpul sama ulama. Karena sering mak semak ke kiai, karena sering sekut mak semak ke ulama, akhirnya walaupun bukan kiai, minimal bau kiai. Tapi minta tolong jangan dibalik jadi kiai bau, tak sopan nempian.
Nah, inilah pentingnya kita berkumpul kepada ulama. Di mana almarhum ayah saya akibat barokah mendekat kepada para ulama, akhirnya Allah selamatkan dari kekufuran, mengenal kepada tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di zaman sekarang, di zaman yang sangat berkembang ini, di mana media sosial merebak di mana-mana, banyak orang yang belajar kepada situs-situs yang tidak bertanggung jawab, kepada aplikasi-aplikasi yang tidak bertanggung jawab, maka kita sebagai seorang santri punya kewajiban untuk meluruskan dan membenarkan kesalahan-kesalahan yang merebak di masyarakat. Karena ketika kita mendekat kepada guru yang punya sanad, maka kita akan selamat. Tapi kalau kita tidak mendekat kepada guru yang tidak punya sanad, maka kita tidak selamat. Kenapa almarhum ayah saya bisa mendapatkan hidayah? Karena beliau tidak keliru di dalam memilih guru. Nah, ini ada orang, kebetulan saya aktif di organisasi PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Lagi enak-enak ngasih kajian seperti ini, tahu-tahu datang ada oknum yang menyampaikan, "Ustadz, apa yang Anda sampaikan soal masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak sesuai." Kenapa? Karena kalau ngikutin Ahlus Sunnah wal Jamaah lama-lama kebanyakan bid'ah. Apa itu mulutan, apa itu sholawatan, apa itu tahlilan, itu bid'ah semuanya. Lah terus maunya kamu gimana? Maunya saya langsung kembali kepada Allah dan Rasulnya. Jadi maksudnya gimana? Ya ilmu tidak usah panjang-panjang, cukup Allah dan Rasulnya. Loh, bagaimana bisa kamu Allah dan Rasulnya kalau kamu tidak punya guru? Nah, rupanya dia akhbaroni YouTube wa haddatsani Google. Nah, saya tanya kepada dia, "Mas, sampean ini belajar mengatakan langsung kepada Allah dan Rasulnya. Aplikasi Allah, cerminan Allah, itu kita bisa tahu firman Allah itu dari mana? Dari Al-Quran." Kita sepakati bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, dan semua pengetahuan yang ada di dalam Islam, hukum syariat dan segala macamnya itu bersumber di dalam Al-Quranul Karim. Lah terus kamu kalau di dalam sunnah Nabi, kamu ngelihatnya dari mana? Dari hadis Nabi. Loh, hadis Nabi itu hadis mana yang kamu pegang? Saya itu paling mantap kepada kitab Sahih Bukhari. Pokoknya kitab hadis Bukhari ini kitab yang paling benar. Jadi tidak usah sanad-sanatan, tidak usah guru-guruan, yang penting langsung pegang kitab Imam Bukhari. Saya tanya, "Mas, sampean tahu ndak Imam Bukhari itu siapa?" Jangan buat coba gini kan sekoni saya montu, makanya tahu ke Imam Bukhari. Dia bilang tidak kenal. Jadi banyak orang ilmunya sedikit tapi sekedar ngomong dan diikuti oleh banyak orang. Saya jelaskan, Imam Bukhari itu gurunya banyak, kurang lebih ada sekitar 2000 orang. Salah satu gurunya namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini punya guru juga banyak. Salah satunya adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya juga banyak. Salah satunya adalah Imam Malik bin Anas alias Imam Maliki. Imam Maliki gurunya juga banyak, salah satunya adalah Imam Nafi'. Imam Nafi' pernah berguru kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pernah berguru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah terus kamu mengatakan langsung kepada Allah dan Rasulnya, tidak usah sanat-sanatan, tidak usah guru-guruan, sementara kitab yang dipakai adalah kitab Bukhari, dan Imam Bukhari punya guru dan sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sanad ini sangat-sangat penting. Bersyukurlah kalian semua yang mondok di pondok pesantren ini. Seandainya kalau waktu boleh diputar kembali, ketika saya lulus dari MI, ayah saya tanya kepada saya, "Nak, kamu kepingin sekolah di mana? Kamu kepingin mondok di mana?" Saya pasti akan jawab, "Saya kepingin mondok di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah." Kenapa? Karena gurunya jelas, sanadnya jelas, barokahnya dapat, karomah dari para guru-guru kita bisa kita saksikan dengan nyata.
Dan masalah sanad ini dicontohkan sejak zaman para nabi dan rasul. Contohnya Nabi Musa alaihissalam, diterangkan di dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala memfirmankan Nabi Musa memohon kepada Allah, wa idhistasqa Musa liqaumihi. Nabi Musa ini meminta minum, meminta air kepada Allah, fakul nadrib bi'asokal hajar, maka pukul, kata Allah berfirman, pukullah batu ini dengan tongkatmu. Yang menjadi pertanyaan, tongkatnya Nabi Musa itu tongkat dari mana? Apakah berasal dari kayu yang kita temukan di pinggir jalan? Kalau kayunya ketemu di pinggir jalan, tentu tidak ada nilai kekuatannya. Ternyata menurut ulama-ulama tafsir diterangkan, kitab yang dimiliki oleh Nabi Musa itu berasal dari mertuanya Nabi Syu'aib, dan Nabi Syu'aib mendapatkan tongkat ini yang menurut sebagian ulama tafsir diterangkan berasal dari kayu yang ada di surga. Maka sama, berdirinya Nahdlatul Ulama ini juga karena wasilah tongkat dan tasbih yang bersanad. Gurunya mulia, mediatornya mulia, santrinya, muridnya yang menerima juga orang yang mulia, maka berdirilah Nahdlatul Ulama, barokah wasilah sanad dari orang-orang yang mulia. Nah, karena sanad ini tadi, akhirnya almarhum ayah saya juga mendapatkan banyak karomah dari guru-gurunya, termasuk dari Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Pernah suatu saat beliau ketika sudah masuk Islam, dapat berapa bulan kemudian berkunjung ke pesantren ini, kemudian menyampaikan hajatnya kepada Kiai As'ad. Kiai, saya kepingin gimana caranya ndak usah mondok tapi langsung bisa alim. Kiai As'ad menjawab, mana ada nak ndak mondok bisa alim. Di mana-mana kalau kepingin alim ya belajar, ya mondok. Ayah saya menjawab, masalahnya saya masuk Islam sudah tua Kiai. Ayah saya masuk Islam usia 31 tahun, sudah punya anak, sudah punya istri, ada tanggung jawab menafkahi anak dan istri. Kalau saya mondok, bagaimana bagaimana istri dan anak saya? Nah, Kiai As'ad tidak menjawab, tapi beliau tersenyum. Berapa bulan kemudian, Kiai As'ad ini hadir di daerah Lombok di Bondowoso. Ada satu desa namanya Lombok. Nah, ayah saya ini setiap dengar Kiai As'ad hadir, asal tidak punya kepentingan yang mendesak, walaupun tidak diundang, beliau akan hadir untuk ikut mengaji kepada Kiai As'ad. Enak-enaknya Kiai As'ad memberikan ceramah tausiah, tiba-tiba beliau berdiri, kemudian menunjuk ayah saya yang duduk di pojokan belakang, kemudian mengatakan, "Cong, dinak ben." Ngak lengaan, saling noleh, ini siapa yang dipanggil? "Beun secena dinak, kamu yang Cina itu kesini." Akhirnya jelas ayah saya satu-satunya yang Cina waktu itu berdiri. Begitu sudah mendekat kepada Kiai As'ad, pada waktu itu Kiai As'ad ini diberikan gelas, ada minum, ditempati sama gelas es. Ini dibuka, kemudian Kiai As'ad ini meludahi gelasnya. Dan ketika meludahi tidak nanggung-nanggung, bukan satu kali tapi 3 kali. Dan ludah yang ketiga ini dikeluarkan beserta kerak tenggorokannya, sehingga ada riak dari Kiai As'ad. Enom cong pabi. Nah, anehnya almarhum ayah saya itu orangnya jijian, tapi ketika megang gelas yang diberikan oleh Kiai As'ad, di mana di dalamnya ada ludahnya Kiai As'ad, tanpa muncul ada perasaan jijik, diminum air ini seketika sampai habis. Nah, setelah habis, Kiai As'ad berdiri, ayah saya ditarik, didudukkan di kursi tersebut, mic-nya ini dikasihkan ke ayah saya. Kemudian Kiai As'ad mengatakan, "Petros com, engkau molean." Mic ini dipegang. Nah, ternyata muncullah karomah dari Kiai As'ad tanpa diduga-duga. Ayah saya seketika itu langsung bisa memberikan tausiah. Ini sekedar pengumuman karena orangnya sudah wafat. Ayah saya sampai wafat itu tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi dikasih Al-Quran suruh baca itu tidak bisa. Tapi begitu pegang mic memberikan tausiah, ini bisa langsung keluar kitab-kitab yang berat. Bisa membahas tafsir Jalalain,
bisa membahas Ihya Ulumuddin, bisa membahas Al-Hikam. Mic-nya dicabut, ditanya, nggak bisa ngomong lagi. Tapi mic-nya dikasih, ngomong lagi. Nah ini barokah punya guru yang bersanad dan memiliki karomah. Maka nanti ketika kalian sudah pulang dari pondok, berikan edukasi pendidikan kepada masyarakat untuk berhati-hati di dalam memilih guru. Salah satu contohnya kita sebagai seseorang yang mengikuti jejak guru-guru kita, tentunya kita harus cinta kepada Nahdlatul Ulama, kepada NU. Pendiri Nahdlatul Ulama ini adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kenapa beliau dijuluki Hadratus Syekh? Ternyata beliau hafal kutubus sittah, hafal 6 kitab hadis besar, hafal ratusan ribu hadis lengkap beserta sanad, perawinya dan matanya. Sementara zaman sekarang ada orang yang ngajinya cuma sebentar, ngajinya lewat internet, yang dihafal hadisnya cuma 3. Salah satu yang dihafal adalah kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Terus hadis ini diantem, dijadikan kunci Inggris. Tahlilan ada dalilnya atau tidak ada? Tidak ada. Oh ini bid'ah. Mulutan ini zaman Rasulullah atau zaman Rasulullah ada atau tidak? Enggak ada. Oh ini bid'ah. Jadi semua diantem bid'ah. Kalau bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah, maka yang suka ngomong bid'ah itu juga bid'ah. Kenapa? Karena dia tidak hidup pada zaman Rasulullah. Maka ini penting, kita harus benar-benar bergembira belajar di pesantren ini. Ketika kita ngaji, kita akan tahu bagaimana ijtihad ulama kita, di mana ulama zaman dahulu ketika memasukkan nilai-nilai keislaman itu tidak menghapuskan budaya. Seperti saya memberikan contoh yang paling gampang, sebenarnya ini tidak perlu diajarin dalil semua. Santri itu tidak perlu diajarin dalil karena sudah ngerti dalil. Tapi saya cuma sekedar cerita tentang menghadapi masyarakat yang radikal ini tadi. Suatu saat ada orang datang mengatakan bahwa tahlilan itu bid'ah. Saya sampaikan bahwa tahlilan itu adalah tradisi yang dibangun oleh ulama masa lampau, di mana pada zaman dahulu ada salah satu wali songo yang namanya Sunan Kalijogo. Nah Sunan Kalijogo ini suatu saat didatangi oleh masyarakat. Kanjeng Sunan, saya kebetulan habis kepaten, keluarga saya baru saja meninggal. Nah kebiasaan masyarakat pada waktu itu kalau ada yang meninggal, masak nasinya dibungkus daun, ditaruh di perempatan jalan, ditaruh di pojokan rumah. Nah kenapa kok ditaruh di perempatan jalan dan ditaruh di pojokan rumah? Jawabannya adalah kepingin buang sengkolo. Sengkolo itu maksudnya sial. Nah ketika datang kepada Sunan Kalijogo, boleh nggak ini saya lakukan? Nah ternyata Sunan Kalijogo dengan hikmah dan kebijaksanaannya, beliau berdakwah dengan konsep ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka beliau tidak serta-merta mengatakan ini salah, ini keliru, tetapi beliau dengan kebijaksanaannya mengatakan, kamu kalau mau buang sengkolo itu jangan cuma masak nasi, karena sial yang dibuang terlalu sedikit. Lah terus gimana Kanjeng Sunan? Kamu sembelih sapi, sembelih kambing. Supaya apa? Supaya sial yang dibuang ini semakin besar. Secara pikiran orang zaman dulu dipikir-pikir ini masuk akal. Akhirnya mereka nyembelih sapi, nyembelih kambing, bikin sate, bikin gulai, bikin rawon dan lain sebagainya. Begitu makanan sudah matang, menghadap kepada Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan, ini makanannya sudah matang, mau ditaruh di pojokan rumah yang mana, mau ditaruh di perempatan jalan yang mana? Nah kemudian Sunan Kalijogo mengatakan, sejak kapan perempatan jalan sama pojokan rumah makan sate gulai? Kamu panggil itu tetangga-tetanggamu, kanan kiri depan belakang,
utamakan yang fuqara dan masakin, ajak untuk berkumpul bersama-sama, kita doakan orang yang sudah meninggal supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan kebaikannya diterima oleh Allah. Maka inilah asal muasal terjadinya tradisi tahlilan yang ada di Nusantara ini. Nah, pertanyaannya, kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kegiatan tahlilan itu menyalahi aturan atau tidak? Ternyata semuanya ada dasarnya. Ulama kita begitu cerdas memformulasikan budaya yang dikawinkan dengan agama. Pertama, kalau ada orang meninggal, biasanya kita itu nyumbang atau tidak? Nyumbang atau tidak? Datang ke rumahnya nyumbang. Biasanya nyumbangnya nyumbang apa? Macam-macam, beras, minyak, gula. Nah, ternyata ini ada dalilnya. Ketika Ja'far bin Abu Thalib meninggal di dalam peperangan Mu'tah, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada seluruh para sahabatnya, "Isna'it ta'am li Ali Ja'far." Berikan makanan kepada keluarga Ja'far karena keluarga Ja'far sedang bersedih. Jadi bernyombong kepada orang yang sudah meninggal itu dalam rangka menjalankan sunnah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika proses tahlilan kita membaca surat Yasin. Kenapa kok setiap ada orang meninggal yang dibaca Yasin? Kenapa enggak sekali-kali ngerubah biar ada variasi? Ya sekali-kali baca Al-Baqarah, sekali-kali Ali Imran. Insya Allah kalau kita tahlilan sampean mimpin Al-Baqarah, itu insya Allah jamaahnya tinggal sampean sendiri. Selain tak kelar. Nah, kenapa kok surat Yasin? Ternyata di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir berfadilah surat Yasin diterangkan bahwa faqra'u Yasin ala mautakum, bacalah surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal dari golongan kalian. Maka ini juga ada dalilnya. Yang berikutnya, saya tidak panjang-panjang. Yang berikutnya, biasanya kalau orang tahlilan yang datang dikasih makan atau tidak? Ini orang-orang yang anti dengan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah akan mengatakan, itu apa itu kegiatan tahlilan? Orang sudah susah, ketiban susah, kok dipaksa suruh keluarin makan buat orang-orang yang datang. Nah, ternyata ini ada dalilnya juga. Suatu saat datang sahabat Nabi menghadap kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ummi matat." Wahai Rasulullah, ibuku sudah wafat. Afa tasaddaqu anha, bolehkah aku bersedekah untuknya? Rasulullah SAW menjawab, tasaddaq, bersedekahlah. Maka bersedekah memberikan makanan minuman dengan harapan wasilah pahalanya ini nyampe kepada orang yang sudah meninggal, maka insya Allah pahalanya akan sampai barokah dari penjelasan dari dalil sabda Nabi Muhammad SAW. Maka kalian tidak usah khawatir, mondok di pesantren ini gurunya sudah tepat, kiainya sudah tepat, ustadznya sudah tepat, dan semuanya bisa dijadikan rujukan dalil. Karena zaman sekarang ini kita harus hati-hati di dalam memilih guru. Kiai itu ada dua macam, ada kiai kanan, ada kiai kiri. Tahu bedanya kiai kanan dan kiai kiri? Kiai kanan itu mon maca kitab dari kanan ke kacer. Kiai kiri kalau baca kitab dari kiri ke kanan, alias Quran terjemahan, alias bahasa Indonesia. Nah, karena bacanya dari kiri ke kanan, akhirnya ilmunya salbut, kiainya salbut, santrinya salbut, akhirnya semua jadi ikut rusak salbut. Nah, ini terakhir penutup. Karena saya bukan kiai, bisanya cuma cerita. Ini ada satu cerita. Sampean mau dengar nggak cerita saya? Saya khawatir, saya ngelihat jam ini sudah hampir jam 11 malam. Takok ketondu. Karena pernah memberikan tausiah pas waktu haul. Karena haul yang dibahas bab kematian. Ada satu jamaah ini nondu. Saya pikir, oh ini mungkin tersentuh dengan ceramah saya. Makanya sampai nondu. Nah, begitu saya perhatikan lagi yang namanya sarung ini basah. Pikiran saya, oh ini mungkin dia ingat, khawatir dengan dosa-dosanya, takut meninggal di saat yang tidak tepat. Nah, setelah saya teliti, ternyata yang nyap-cap cuma satu.
Jadi orang ini ajailen beni nangis karena tidur. Jadi perhatikan temennya, pastikan tidak ada yang jailen. Wan jailen jagain. Di zaman dulu itu ada satu pondok pesantren, kebetulan kiainya ini kiai kacer, kiai kiri. Jadi bukan kiai kanan. Nah, suatu saat kiai ini dapat ujian. Apa ujiannya? Mungkin karena kondisi corona, kondisi ekonomi berseret, sehingga yang mau dibelanjakan ke Bunyai ini tidak ada. Nah akhirnya karena stres mikir kok ketemu solusi. Karena pesantrennya kebetulan pesantren tradisional, jadi santri ini kebiasaannya itu masak sendiri, nyuci sendiri. Karena masak sendiri akhirnya mereka bercocok tanam sendiri. Ada yang nanam jagung, ada yang nanam singkong, ada yang ternak ayam, ternak bebek dan lain sebagainya. Nah tiba-tiba kiai ini nemu inovasi. Apa inovasinya? Setiap malam, karena kiai kacer ini, ya oknum kiai yang tidak betul, setiap malam mengendap-endap ke asrama santri, ngecok aja mas santri. Jadi ayam santri ini diambil satu. Setiap hari karena rupanya kok bisa belanja ibu nyai, akhirnya istiqomah. Ben malam ngecok aja. Akhirnya keridu santri ini posang. Santri ini bingung. Ini gimana kalau tiap malam ayam hilang satu, sementara kiriman orang tua masih lama. Akhirnya terjadilah rapat meeting antara santri yang satu dengan santri yang lain. Akhirnya dari rapat itu disepakati santri akan melakukan OTT, operasi tangkap tangan. Pokok mon beun tedung, kok tak tedung. Mon kok tedung, beun cek tedung. Jadi ditunggu ini. Nah akhirnya suatu saat kurang lebih sekitar jam 1:30 malam datang yang nyuri ayam ini tadi, ditangkap rame-rame. Begitu ditangkap ternyata yang nyuri kiainya sendiri. Terkejut santri, kiai, saya kecewa dengan kiai. Kiai mengajarkan kepada saya bahwa di dalam ajaran agama Islam mencuri itu adalah perbuatan dosa yang besar. Bahkan orang yang mencuri tangannya harus dipotong. Bahkan jenengan juga ajarkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau seandainya anakku Siti Fatimah ketahuan mencuri, maka aku sendiri yang akan potong tangannya. Karena kiai kacer, meskipun kiai kacer karena nalarnya cukup bagus. Apa jawaban kiai ini? Bener tahu apa? Makommu itu belum nyampe sama saya. Kamu tidak tahu, kan ada dalil itu yang kamu baca setiap hari. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah. Ayam itu yang menciptakan siapa? Allah. Yang punya siapa? Allah. Jadi halal ayam ini buat saya. Karena santri kalah makom neng tak bentar. Kiainya pulang rapat boleh santri ini. Wah ini dah enak ini kalau terus-terusan seperti ini. Betul lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tapi lama-lama santri kan keren semua kalau gini caranya. Akhirnya rapat-rapat kok ketemu ada santri yang cerdas. Usul. Ini mumpung masih belum subuh. Kiai itu kan melihara sapi. Nah, gimana kalau kita masuk ke kandangnya kiai, sapinya kita ambil, kita sembelih. Sepakat, berangkat ke kandangnya kiai, akhirnya disembelih buat rawon, buat rendang dan lain sebagainya. Begitu sholat subuh, selesai sholat subuh, kiai ini datang ke kandangnya niat ngasih makan sapi sambil ngelihat sapinya. Kaget, sapinya hilang satu. Dikumpulkan santri-santrinya. Siapa yang nyuri sapi saya? Ayo cepet ngaku. Ternyata ada satu santri yang berani angkat tangan. Abdina kiai. Kok berani kamu nyuri sapi saya? Dijawab oleh santri ini. Alhamdulillah mulai tadi malam makom dan gula ponde pak ke makoma ajunan kiai. Kan kiai menyampaikan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi semuanya adalah milik Allah. Sapi kan yang menciptakan Allah, sapi yang punya kan Allah. Maka sapi ini halal kiai sesuai kebuna ajunan.
Terus kiainya jawab, iya saya tahu, memang lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi semuanya adalah milik Allah. Cuma yang jadi masalah adalah saya kan ngambilnya ayam, kenapa kamu ngambilnya sapi? Ini kan tidak imbang. Nah maka bergembiralah kita semua ngaji di pondok ini, kita mendapatkan guru yang tepat, kita mendapatkan pembimbing yang tepat, kita mendapatkan kiai yang tepat. Kita doakan mudah-mudahan semua segenap keluarga besar pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah ini, baik pengasuhnya maupun keluarganya, semua diberikan pertolongan, keselamatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin meminta Al-Fatihah dari semua santri, wabil khusus dari Kiai Azaim, yaitu yang pertama saya mohon doanya. Saat ini sedang dalam rangka berjuang membangun pondok pesantren di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok. Mudah-mudahan barokah semua jamaah yang hadir pada malam hari ini, pondok pesantrennya segera terbangun sehingga bisa meneruskan syiar Islam, menyebarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihatin wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kedua kita khususkan untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita senantiasa dijaga kesehatannya, keselamatannya, dilancarkan barokahnya, dilancarkan rizkinya, mendapatkan rizki yang halal, rizki yang bisa memberikan kebaikan dan keselamatan untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang terakhir kita khususkan untuk bangsa yang kita cintai, yaitu bangsa Indonesia. Mudah-mudahan dengan barokah surat Al-Fatihah, dengan barokah pembacaan ayat suci Al-Quran, dengan barokah sholawat Nabi yang kita baca tadi, ujian virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keluarga kita bisa hidup dengan aman dan nyaman, kegiatan-kegiatan pengajian bisa diselenggarakan dengan aman dan nyaman, dan mudah-mudahan kita semua yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, dan yang sehat terhindar dari penyakit yang berbahaya ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah yang hadir, wabil khusus kepada Kiai Azaim apabila ada kata-kata yang kurang berkenan karena kebodohan saya, karena su'ul adab saya. Mudah-mudahan semuanya mau memaafkan dengan ikhlas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan radina billahi rabban wa rasulina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rasulah. Allahumma kama 'allamta wa zidna ma sakira barik wa barik wa rasulina ya rabbal alamin. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin